Kenapa hanya di dalam Islam yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Terus inna dina indallah Islam, kan gitu. Karena memang itu udah finish ajarannya Allah itu yang diberikan kepada para nabi, itu finishnya di Islam. Sehingga hari ini telah kusempurnakan, gitu ya. Nah, karena memang ini ajaran yang terakhir sudah, ajarannya aturan-aturan yang dibawa oleh para nabi-nabi itu kan untuk umatnya saja. Nah, nanti ditutup oleh nabi yang terakhir. Sehingga tidak ada lagi udah aturan dari Allah itu setelah Nabi Muhammad. Nah, karena memang ajaran-ajaran yang dulu-dulu itu untuk kaumnya saja. Itu pun zaman kan selalu berubah. Sehingga Allah memberi aturan sesuai di zamannya masing-masing. Suatu contoh, makanya di dalam ulama berpendapat, ajaran Taurat dengan Injil itu memang beda, bertolak belakang. Kalau Taurat terlalu keras, Injil yang dibawa oleh Yesus terlalu ringan, gitu. Nah, Islam di tengah-tengah itu, karena Islam itu solusi dari dua perbedaan ini. Makanya ketika di dalam coba tadi yang dibahas tadi itu, tentang ajaran kalau Taurat mata diganti mata, apa itu rajam, apa semuanya, itu kan paten di situ udah. Tiba-tiba di zamannya Yesus ajaran terlalu kasih. Maka Islam ada di tengah-tengah itu. Sehingga bagaimana kalau Islam? Ya, masuk di tengah itu gini, karena menyempurnakan. Tidak mungkin kan dua yang satu terlalu ke atas, yang satu terlalu ke bawah misalnya. Maka harus ada penengah, yaitu Islam. Kalau dulunya terlalu keras, terus akhirnya terlalu kasih misalnya. Maka oleh Islam diberi lagi untuk menengahi supaya tambah adil, ya. Kalau terlalu keras tidak adil, terlalu kasih tidak adil. Maka harus ada tengah-tengah. Bagaimana? Fa'in aqabatum fa'aqibu bimislima uqibatum bihi. Wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin, kan itu. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik. Jadi kita itu boleh. Ketika ada orang bersalah kepada kita, mendolimi kita, kita boleh membalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi tetap, berarti sama dengan Taurat dong? Enggak. Ada lagi, apa? Antara kasih dengan Injil dengan Taurat ada, apa? Tapi kalau kamu bersabar, itu lebih baik. Memaafkan, gitu. Ya sudah. Ya. Tapi kalau saya tidak sabar demi keadilan, biar tidak, wah enggak, saya tidak nerima. Nanti diulang-ulang, ya kita balas sesuai dengan perbuatan itu. Tidak boleh lebih, ya, tidak boleh melampaui batas. Ya, berarti tidak ada kasih dong, ada ini terusannya. Tapi kalau kamu memaafkan itu lebih baik, gitu. Nah, sehingga Islam itu di situ, karena sesuai dengan zaman, ajaran-ajarannya Allah yang diberikan pada para nabi. Karena kalau tidak seperti itu, ya ketinggalan. Ibaratkan gini, tahun 80-an, 70-an, ajaran SD itu coba, gimana ajarannya? Coba terapkan di sekarang, tidak berkembang orang itu. Sekarang kan keren-keren kan ya, metode belajar itu. Makanya ada kelas-kelas yang favorit gitu. Ya kan memang perlu. Zaman semakin meningkat, maka pengajarannya meningkat juga. Di zaman dulu tidak mungkin seperti sekarang ajarannya. Ajaran SD saja ya. Begitu juga ajaran dari Allah. Kalau dulu misalnya langit-langit bertiang, ya tidak ada yang protes. Ya, tidak ada pengetahuan di situ. Andai kan sekarang langit bertiang diprotes oleh orang sekarang, mana tiangnya gitu. Makanya Al-Qur'an datang, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kan tidak ada tiang di situ. Memang cocok dengan sekarang, udah. Karena kalau tidak dirubah, ya penjelasan yang dulu-dulu kitab-kitab itu tetap kayak gitu, ya diprotes. Karena perkembangan zaman udah beda. Al-Qur'an mulai dari Nabi Muhammad sampai hari kiamat tidak akan pernah tidak cocok. Semuanya cocok terus. Gitu. Karena ini kitab yang terakhir sudah. Gitu. Begitu juga ibadah. Ibadah itu kalau Islam al-yauma akmaltu lakum itu kita umat Islam mau
bahas apapun ada dalilnya. Nah, coba kita pakai ajaran misalnya saya pengikut Yesus. Ya, atau orang-orang yang yang mengaku pengikut Yesus. Jangankan tentang syariat ibadah. Mereka untuk mentuhankan Tuhan yang benar saja masih bingung. Ya. Di sisi lain, apakah saya mau mentuhankan Yesusnya atau yang mengutus Yesus? Masih bingung. Tidak usah tentang bagaimana caranya Yesus ibadah, bagaimana rukunnya, syaratnya. Jangan bahas seperti itu. Terlalu jauh itu. Ya. Untuk menentukan Tuhan yang benar aja mereka masih bingung. Kalau kita, Tuhan yang benar sudah jelas banyak di Al-Quran Allah. Terus kita ibadah-ibadah sudah ada. Misalnya sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tinggal itu ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat di masjid, mengajak kita berjamaah. Ya, beliau sholat, kita sholat. Beliau puasa, kita puasa. Beliau zakat, kita zakat. Jadi kita melakukan sesuatu, ibadah atau apa saja, ada yang diikuti. Kita tidak boleh melenceng dari itu. Makanya kita pantas mengatakan, saya pengikut Nabi Muhammad. Maksudnya pengikut gimana? Beliau mentuhankan siapa? Bagaimana caranya beliau beribadah? Bagaimana akhlaknya beliau? Kita ikutin. Kalau agama sebelah, enggak. Ya, saya pengikut Yesus misalnya. Ya, tuh semua kalau kita baca Bible, semuanya dilanggar ini. Ya, tidak ada yang cocok dengan perbuatan atau apa yang Yesus perintahkan, apa yang caranya Yesus, bagaimana caranya memberi syariat-syariat. Syariat itu ibaratkan tata cara, ubudiyah, bagaimana caranya menyembah kepada Allah. Masa kita langsung, kalau itu tidak usah, masa tata cara menyembah saja masih ada aturannya. Kan kadang-kadang gitu. Ya harus. Jangankan kita ibadah kepada Allah ya. Wong segala sesuatu aja oleh Allah diatur. Gitu ya. Biar kita tidak ngawur. Karena memang manusia diciptakan di bumi sebagai khalifah yang mengatur bumi ini. Tentu saja Allah bukan hanya sekadar menghidupkan kita di dunia, tapi Allah juga mengatur kita. Terutama masalah ubudiyah, tentang ibadah kepada Allah. Ya, semuanya baik, mana yang haram, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita, semuanya itu diatur oleh Allah. Gitu. Sehingga finalnya kita sekarang ini. Makanya tidak ada satupun ajaran-ajaran dalam Islam yang tidak ada tuntunan, nggak ada. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, taraktu fikum amroini, kan gitu. Saya meninggalkan dua perkara. Yang mana ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Nah, ini aturan Allah ini. Yang satu Al-Quran, satu hadis. Kalau hadis kan bukan firman, tapi kan itu ucapan Nabi. Iya, atiullah melalui Al-Quran. Itu perintah Allah. Wa atiur Rasul melalui hadis. Nah, nanti kok ada fikih-fikih gitu. Fikih itu adalah hukum-hukum yang ada di Quran dan hadis supaya mudah kita untuk mempelajarinya. Gitu. Makanya apabila Allah itu sudah menghendaki kita dikehendaki orang yang baik oleh Allah, yufaqihu fiddin. Maka oleh Allah diberi pemahaman. Fakih di situ apa? Orang yang paham tentang agama, terutama tentang syariat, itu fakih. Nah, sedangkan makanya orang yang ahli fikih itu berarti dia mengetahui syariat-syariat di dalam Islam. Gitu ya. Sehingga enak kita itu. Ajaran yang sempurna, yang terlahir. Semuanya tidak pernah melenceng dari aturan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, bahkan kalau melenceng dari itu, kita termasuk sudah keluar dari jalur yang sudah Allah tentukan, gitu ya. Jadi memang kita inilah ajaran yang sempurna Islam. Dari mananya sempurnanya? Aturannya, ada dalilnya semua. Tidak ada yang sedetail Islam, tidak ada. Karena memang mereka itu kitab-kitab yang dulu kalau punya kitab memang untuk satu kaum. Ketika diterapkan untuk dunia agak bisa memang. Gitu ya. Mungkin itu saja dari kami. Silakan dilanjut yang lain. Ya, berarti Islam itu berada di tengah dan sebagai solusi dan untuk semua kaum ya Ustadz ya. Rahmatan lil alamin. Iya. Oke, silakan dilanjut. Ada yang lain mau menambahkan Ustadz Arjoko mungkin? Bukan nambahin sebentar. Jadi gini. Oh, Kang boleh. Jadi bukan kita akan tabrakin gitu misalnya dalam artian tadi yang Ustadz katakan kehidupan saat ini.
bukan zaman Rasulullah. Apakah masih Al-Quran ini masih Relate. bisa jadi patokan atau tidak? Al-Quran ya, Ustadz. Dan ajaran-ajaran yang di dalamnya termasuk hadis. Silakan Ustadz Tata, mungkin Pak Ustadz. Nanti Ustadz Tata silakan dulu. Iya, Al-Quran menjadi patokan. Tapi ingat, kadang-kadang kan gini ya, yang menjadi pedoman umat Islam itu apa? Quran dan hadis kan, gitu. Tapi kenapa kok dalam Islam kok ada ijma, ada qiyas? Nah, itu juga ada dalilnya. Intinya kita itu harus mengikuti Rasulullah, gitu. Nah, tapi kok ada ijma, ada ijtihad gitu. Apa ya? Apakah di zaman Rasulullah seperti itu? Iya, pernah. Rasulullah pernah mengutus suatu sahabat lah ya. Sebelum berangkat ditanya oleh Rasulullah, kamu ketika ada di luar, ketika kamu mencari suatu hukum permasalahan, gimana caranya kamu memutuskan? Ya saya kembalikan ke Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, ke hadis. Kalau tidak ada dalam hadis, ya saya ibarat ijtihad. Oke, gitu ya. Nah, qiyas juga ada, gitu. Jadi kita itu jangan apakah Al-Quran itu selalu sampai hari kiamat berlaku? Iya, berlaku. Nah, tapi kan banyak kan yang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi dia ada di hadis. Tapi hadis juga termasuk pedoman umat Islam, gitu. Sehingga wajib diikutin juga. Kalau kita tidak mengikuti hadis, maka tidak mengikuti Allah. Karena kata Allah, atiullah melalui Al-Quran, wa atiur Rasul melalui hadis. Dan dua-duanya sampai hari kiamat akan selalu dipakai. Kalau tidak dipakai, tetap ada aturan, ada dalil. Karena yang meneruskan Quran dan hadis itu nanti para ulama. Makanya ada fikih itu. Permasalahannya modern kayak apapun, oleh ulama fikih dibahas. Gitu loh. Nah, kok pakai ulama? Nah iya, ada dalilnya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisnya Nabi. Sehingga ketika ditinggal Nabi, ada sahabat, ada tabi'in, nanti pada ulama. Jadi kita, ulama itu warisannya Nabi, kita ikutin. Gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih Ustadz. Lanjut Om Sakuragi. Iya, dilebar lagi ke jamaah atau ke Iwan Villa yang mau menambahkan mungkin, atau Ustadz Harjoko lagi boleh sambung menyambung aja. Ya, mungkin saya. Islam ini tidak akan sempurna dengan mengakui agama samawi. Allah Ta'ala menurunkan kitab sejumlah 104. 60 suhuf, 60 lembar ini, 60 suhuf untuk baginda Syed, ya, putranya baginda Adam alaihissalam. 30 suhuf untuk baginda Ibrahim dan 10 suhuf untuk baginda Musa, disempurnakan satu kitab Taurat. Itu sudah 101 diberikan oleh baginda Nabi Daud alaihissalam. Itu satu kitab namanya kitab Zabur. Itu berarti sudah 102. Diberikan lagi kepada baginda Isa alaihissalam, itu satu kitab namanya kitab Injil. Itu sudah 103. Disempurnakan satu kitab yang diberikan oleh baginda Muhammad Rasulullah, yang di dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau tiada engkau Muhammad, tidak akan saya ciptakan dunia ini atau cakrawala. Itu terkumpul dalam Al-Quran yang diberikan oleh baginda Muhammad. Dan ini sudah sempurna. Dari Al-Quran 30 juz diringkus lagi di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah diringkus lagi di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim diringkus lagi di dalam baknya Bismillah. Jika nama kana wa biyakun mayakunu.
dan dan kenapa di situ semua di dalam Al-Quran itu satu, kenapa menjadi kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam Al-Quran ini ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.666 ayat. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu jumlah hurufnya ada 12. Dan di Muhammad Rasulullah jumlah hurufnya ada 12. Dan kalau ditinjau dari ayatnya 6.666 ayat, itu kalau jumlah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 itu jumlahnya 24. Jadi pas sesuai lahirnya Rasulullah pada saat baginda Nabi Ibrahim berdoa di depan Ka'bah itu minta keturunan yang bisa membacakan kitab dan al-hikmah, ini turun di baginda Rasul seperti di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jumlahnya 24 itu. Nah, kembali kenapa Islam ini agama yang sempurna? Satu, saya ambil satu ayat di dalam surat Al-Imran ayat 85. A'udzubillah, bismillah. Wa may yabtaghi khairul islami dinna falayyaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima di akhirat, ya, dan termasuk orang-orang yang rugi. Kalau orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di sini ajaran Islam sesuai dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu mengandung hablum minallah. Dan hablum minallah ini tidak terbatas. Dan di Muhammadur Rasulullah ini mengandung hablum minanas. Beda agama yang lain, ya. Beda agama yang lain, di situ tidak ada, jadi hablum minanas hablum minallah ini bercampur nih. Kalau yang tadi Pak Tata bilang yang di sebelah itu bercampur antara bahasa apa ya, Tuhan dengan bahasa manusia, karena posisinya ini sebetulnya manusia semua ini. Makanya sangatlah rusak, sangatlah kacau. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya Allah, tidak ada bahasanya baginda Rasul, adanya di hadis. Makanya Pak Tata tadi taraktu fikum itu. Kata Rasulullah, saya meninggalkan 2 buah pusaka ini untuk umat saya. Jangan lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran ini ibarat satu kata Al-Quran ini, satu kata ya, satu kata atau kalimat. Ini pabrik ya, untuk pabrik gitu loh. Hadis itu adalah apa ya? Ingin barang apa saja di situ, sampai miliaran itu di situ. Ini baru satu kalimat. Jangankan satu kalimat, satu huruf aja deh, satu huruf itu sudah mengandung dari berbagai miliaran ilmu, termasuk di setiap huruf itu ada malaikatnya. Artinya yang menjaga huruf itu. Makanya di situ ya, manusia sepandai apapun, apa itu bentuknya, kata orang Islam itu ilatuni atau muhasafah, tidak akan bisa membuat Quran. Tidak akan bisa. Apalagi di luar situ, di luar Islam gitu loh. Itu seperti itu. Jadi
di sini ada hablum minanas, ada hablum minallah gitu. Jadi ada hukum-hukum bermasyarakat, hukum-hukum hukum-hukum utang piutang, hukum waris, hukum pernikahan, itu di situ udah lengkap. Walaupun berbagai macam itu khilafiyah, ada yang khilafiyah, itu karena besarnya ilmu yang ada dalam al-hadis, apalagi dalam Al-Quran gitu. Itu ada kajian tentang matematiknya ada, ya kan, teknokratnya ada, hikmah riyadiyahnya ada, bahkan sampai hikmah hoibiyahnya juga ada gitu. Itu jadi sudah apa ya? Kita nggak akan mampu untuk mengkaji tentang Al-Quran itu. Mungkin kita bisa membaca, mungkin kita bisa apa ya? Bisa sampai hafal gitu. Tapi itu sebagian kecil gitu. Kalau seandainya dikumpulkan ahli-ahli ya, ada ahli nahwu, ahli sorof, semuanya dikumpulkan, ahli tafsir semuanya, sampai mungkin berjuta-juta, itu baru 25% mungkin. Baru 25% memahami ajaran Rasulullah. Karena yang tadi disebut oleh Ustadz Tata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bahasa wa ma khalaqtul jinna ini. Kenapa kok jin? Yang pertama, bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa, bukan wal insa itu. Padahal manusia itu diciptakan makhluk yang sangat sempurna. Itu. Lah, makanya di sini tuh harus benar-benar harus punya guru, punya pembimbing gitu. Punya guru, mungkin ke Pak Ustadz Tata gitu. Jadi biar tidak biar lurus gitu. Dan hanya umat Islam, hanya agama Islam ini yang sudah membuka kuncinya, dibuka oleh Allah. Dibuka oleh Allah nih, kamu akan masuk surga gitu. Dengan apa? Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba agama yang lain, yang seperti Ustadz Tata tadi jelaskan, hanya satu kaum itu, semuanya kaum gitu. Nggak ada yang rahmatan lil alamin. Kalau baginda Rasul sampai ke alam semesta, gitu loh, sampai jin saja itu sampai diajari gitu. Sampai didakwai gitu loh, dengan kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu walaupun ini dikasih cari kelemahan gitu loh, karena ada surat jin, jadi dikatakan bahwa baginda Rasul itu sebetulnya luar biasanya baginda Rasul itu, sampai dipercaya Allah, sampai mendapatkan wahyu sampai ke alam sana, alam jin. Itulah kehebatan, sampai diceritakan di dalam surat tentang jin ifrit gitu ya, baginda Sulaiman gitu, bagaimana memohon supaya kursi Ratu Balkis itu pindah dari singgasananya Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Ada yang namanya jin ifrit. Saya dengan baginda Sulaiman berdiri itu sudah di depannya, tapi ada makhluk Allah yang diberi kelebihan oleh Allah. Di situ ada yang khilafiyah ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah Nabi Khidir alaihissalam yang pernah menjadi pada saat Musa itu mengatakan bahwa saya paling hebat itu
Allah menegur, ada yang lebih hebat dari kamu. Itu apa? Ada. Itu baginda Khidir alaihissalam. Itu makanya Nabi sekarang masih ada 4 yang masih hidup secara sejarah. Menurut ulama, di langit ada 2, yakni baginda Isa dan Nabi Ilyas kalau nggak salah. Nabi Idris, ya kan? Di bawah ada 2, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Dan itu kembali bahwa Islam itu sangat sempurna, yakni di ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, itu ditolak oleh Allah, ditolak, dan itu orang-orang yang sangat rugi. Begitu. Saya serahkan moderator. Oke, baik Ustadz ya. Masya Allah ya, kita dapat nikmat Islam ya. Itu kalau misalnya kita sampai ke agama lain, itu tadi merugi ya Ustadz ya, di ayat ke tadi yang Ustadz sebutkan. Al-Imran ayat 85. Al-Imran ayat 85 ya, akan tertolak oleh Allah gitu ya. Nah, sekarang gini, kita kan nggak bisa kita bilang, kita mengklaim bahwa Islam itu sempurna gitu. Kita orang umat Muslim mengklaim Islam itu sempurna. Nah, kita nggak asal ngomong, tapi coba deh, Ustadz Tata mungkin boleh deh coba sedikit coba kita komparasi lah sedikit gitu ya. Kalau misalnya di Bible tuh gimana? Kalau di Islam itu seperti apa? Persanatannya mungkin, atau yang biasa disebut secara umum tuh kodifikasi atau segala apa gitu ya. Itu mohon disebutkan ya secara periwayatan atau penyusunan Al-Quran. Dan kalau di Bible kan kita tahu sendiri, seperti di yang Sakuragi tahu nih, misalnya kayak di Lukas 1 ayat 1 tuh 1 sampai 4 gitu ya. Ya itu Lukas sendiri berdasarkan hasil penyelidikan, dan itu saya membuat keputusan untuk membukukan, kan gitu ya. Jadi itu sudut pandangnya sudah berbeda dari sudut pandang Allah itu sendiri gitu dengan Rasulullah. Nah sekarang selanjutnya sebentar lagi sebelum ke ini mungkin Ustadz Unggul itu ada yang raise hand. Oh iya. Silakan Ustadz Unggul. Kayak gitu Ustadz Unggul mungkin bisa nyambung ya, silakan. Oh iya, terima kasih. Mau tanya ke Ustadz siapa tadi? Ustadz Harjoko. Ya, Harjoko. Itu tadi disebutkan masih ada nabi, contohnya Nabi Khidir yang masih hidup sampai sekarang. Itu apakah berdasarkan dalil Israiliyat? Yang pertama itu pertanyaannya. Kedua, manfaatnya untuk kita bagaimana dengan khataman nabiyin Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Oke. Oke, silakan Ustadz Harjoko. Oh iya, maaf. Di sini begini. Jadi ini ulama-ulama mutakhirin ya. Jadi masih diberi tugas ya, masih diberi tugas. Contohnya orang-orang yang muhasafah ya kan, itu untuk khusus di bumi ya. Dan kalau makanya orang-orang yang pada umumnya untuk belajar muhasafah itu biasanya itu mencari 2 orang dan lebih identik ke laut dan di hutan, ada yang di hutan, dan itu sebagai umat Rasulullah ya. Contoh begini, Nabi Isa itu masih punya tugas, nanti akan turun ya kan, setelah Imam Mahdi ini sudah turun, baru Nabi Isa ini untuk membunuh Dajjal, dalam pengertian untuk sebagai kesaksian. Ini loh ajaran yang benar gitu, tapi bukan membawa ajaran baru. Nabi Isa turun itu sebagai umatnya Rasulullah. Imam Mahdi itu diturunkan nanti sebagai umatnya Rasulullah, bukan ada agama lain. Itu sudah final itu. Jadi turunnya Isa yang dikultuskan oleh agama sebelah ini sebetulnya itu. Jadi bagaimanapun yang namanya Yesus itu sebetulnya ya Isa Al-Masih gitu loh.
walaupun secara ini dielak atau tidak, ini yakni Baginda Isa dalam mau dihianati gitu loh. Yang mau disalib itu adalah Yudas. Artinya padahal itu murid kesayangan kan. Itu diserupai karena mengkhianati gitu. Dan ini skenario Allah. Dan bukan naik ke surga, bukan. Naik ke langit 7. Naik ke langit 2 di sana. Sesuai riwayat Baginda Rasul dalam Isra dan Mi'raj itu. Ketemu Nabi Isa ada di langit kedua. Dan yang paling jelek kan Baginda Musa kan, sehingga sampai bolak-balik sampai mendapatkan dari 50 menjadi 5 waktu kan, seperti itu. Dan di sini itu Baginda Isa ini yang kita cerita tentang Baginda Isa ini yang jadi perdebatan. Baginda Isa ya sebagai arut basariahnya ya sebagai manusia gitu. Makanya setelah diangkat oleh Allah dan masih punya tugas, ini yang akan turun lagi untuk sebelum kiamat nih. Ini akan turun lagi, dan ini akan membenarkan ajaran Baginda Rasul. Itu. Jadi Nabi Isa itu sebagai umatnya Rasulullah dalam tugas itu, termasuk 4 nabi itu seperti itu. Jadi bukan apa ya. Jadi nabi sudah tidak ada, tertutup. Hanya masih ada tugas nih. Ada tugas, itu pun tugasnya Quran. Itu. Seperti nanti turunnya Isa pun akan ini. Dan mohon maaf ini orang-orang yang berjihad di jalan ini, mereka insya Allah kelak di sana, karena kita sudah baca syahadat, di sana itu akan melihat siapa yang berdebat dengan kita, itu akan kita lihat di sana. Itu. Dan kepandaiannya nanti setelah meninggal, setelah di alam barzah baru dia pandai. Oh ya benar nih kata Ustadz Tata, kata Ustadz maaf tadi siapa? Ustadz Unggul gitu. Dan ini benar-benar, ini kenapa saya masuk dalam ruangan ini adalah ini jihad yang sangat luar biasa. Amin. Kalau dulu saya berjihad dengan maksudnya kita berdebat hanya dengan kiai, Tuhannya sama, sholatnya sama, kita subuh juga sama, 2 rakaat, ya 5 waktunya juga sama, Qur'annya sama, gitu. Hanya hadisnya juga sama, sesuai ini. Kalau memang ada hadis yang memang dhaif ya juga ada yang meneliti di situ di kalangan ulama khususnya Indonesia lah, kan seperti itu. Jadi nanti makanya ini luar biasa. Kenapa saya tertarik Pak Unggul, Ustadz Unggul di sini? Karena ini kalau saya dengan Yai paling itu perbedaan di dalam khilafiyah aja, karena memang Quran itu sangat luas. Quran ini luar biasa itu. Oke, baik Ustadz Joko. Kalau Iya, berdebat simpulkan. ini itu Pak Unggul, itu aja Pak Unggul. Iya, Ustadz Unggul gimana? Sudah terangkah? Ustadz Unggul? Iya, terima kasih. Enggak, kalau saya kebanyakan teman-teman begitu belajar tentang Nabi Khidir, arah larinya tuh ke tasawuf gitu ya. Terus waktu Nabi Muhammad berperang sedang susah juga nggak muncul membantu Nabi Muhammad. Itu aja sih pandangan saya. Monggo dilanjut ke Ustadz Hatta. Ya, gitu ya. Jadi masih sebatas tadi Pak Harjoko juga bilang ya khilafiyah ya, beberapa ulama menyebutkan Nabi Khidir yang tadi disebutkan Ustadz Joko ya. Nah, iya tadi Ustadz, kita sekarang ke validasi ini apa ya? Gimana sih ini yang lebih sempurna gitu ya, ke kitab Bible atau Al-Quran gitu secara teknis ininya lah, teknis penyusunannya dan lain-lain tadi ya. Ustadz Tata silakan.
Ustadz Tata, monitor. Oke. Ya, gimana? Sebentar, Ya, Ustaz Ustaz. Tata. Jadi sebelum melangkah Ustaz Tata, nanti ke materinya dan isi-isinya, Pak Ustaz, kita coba bandingkan antara, memang tidak bisa sebanding. Tapi kita untuk pembelajaran di sini, di One Villa di sini, bandingkan dengan 5 kriteria. Begitu ya, Al-Quran. Betul, Kang Empat ya. ya. Satu misalkan, contoh, atau 4 lah, nggak usah 5. Misalkan, apa yang disebut kitab suci itu kan. Yang kedua, pada zamannya siapa kitab suci itu dituliskan. Yang ketiganya, kitab suci itu tidak kontradiksi. Kita bandingkan aja itu. Keempatnya, Ya. kitab suci itu akan bersinkronan sampai akhir zaman. Silakan Ustaz Tata. Itu barusan kecil banget suaranya. Coba Ji, singkat Ji. Iya, Kecil. iya. Kecil. Dibahas poin per poin Ustadz Tata gitu. Menurut tadi Kang Yan dan saya pikir sih satu nada lah. Cuma gini, dibahas poin per poin. Satu poin aja, Ji. Iya, poin per poin, satu poin atau 5 poin boleh lah, terserah gitu. Ya antara yang mereka sebut Bible gitu, Injil yang mereka sebut Injil sama Al-Quran ini memang nggak bisa dibandingkan ya, karena secara level sih ya jauh ya. Tapi itulah tadi kenapa kita sebut Islam itu sempurna, karena dari kitabnya saja. Kenapa Ustadz? Coba silakan gitu. Oke, begini ya. Pertama, dikatakan sempurna itu, ini sudah final. Semuanya oleh Allah akan dibahas semuanya. Gitu loh. Nah, berarti nabi-nabi yang dulu, andai kan sempurna, itu tetap satu kaum kan. Gitu loh ya. Jadi, kesempurnaan kitab sebelumnya, ya untuk kaum Israel itu saja. Gitu loh. Nah, tapi dua kitab itu bertentangan. Bukan bertentangan ya. Ciri-cirinya itu beda. Yang satu terlalu keras, satu terlalu ringan. Gitu. Nah, tapi tidak masalah. Uang itu untuk aturan untuk satu kaum. Nah, kalau Islam kan untuk seluruh bangsa. Nah, ini sudah adil. Tidak terlalu keras, ya tidak terlalu ringan. Adil untuk semua manusia. Gitu ya. Nah, untuk membuktikan itu, kalau memang kita juga harus tahu kitabnya. Misalnya sekarang ya, kita mau pakai Taurat atau Injil. Itu pun harus diteliti kan. Benar nggak itu sudah masih kitab suci gitu ya. Apalagi yang Injil itu ya. Karena memang ciri-cirinya ya secara akal aja. Kitab yang banyak aslinya itu secara akal aja. Jadi terima dulu. Gitu ya. Mana mungkin saya membawa ajaran, saya ditolak, tiba-tiba ajaran saya tersebar. Kan tidak mungkin. Ya. Pasti kan apa? Ya. Diteliti. Karena contohnya Rasulullah ditolak di Mekah. Ya. Tapi tetap ayat-ayat yang turun di Mekah Makiyah tetap dihafal oleh sahabat. Lalu hijrah ke Madinah. Maka digabung Makiyah dengan Madaniyah, tetap dihafal dua-duanya. Jadi ketika firman itu turun, disampaikan, dihafal. Lalu pada akhirnya nanti dibukukan, masih tetap utuh. Gitu. Nah sekarang, Yesus untuk Israel ditolak. Dia mengatakan, saya menerima ajaran, telah kusampaikan. Tidak ada jejaknya. Mana, urutannya mana, gitu ya. Terus, tidak tahu syariat-syariatnya yang mana, akhlak-akhlaknya yang mana. Kalau Islam, walaupun Al-Quran itu masalah sholat di beberapa surat, di beberapa ayat, tapi tetap oleh ulama-ulama setelahnya disusun. Ya, kewajiban sholat apa saja dalam Al-Quran ada. Nah, terus urut-urutannya jelas, bukan cuma dihafal, tapi kita tahu, ya. Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, Mudassir, Al-Fatihah, sampai terakhir An-Nasr. Berarti memang benar-benar firman Allah itu dijaga. Sampai surat-suratnya masih utuh namanya. Dari awal sampai akhir. Nah,
Nah sekarang mereka jangankan bentuk teksnya ayatnya. Yang pertama kali disampaikan itu kan tidak tahu urutannya gimana. Ibaratkan kita pakai asbabun nuzul gitu ya. Kan tidak tahu. Sehingga sulit. Apalagi umat Islam sekarang kita memakai kalau Al-Quran pakai asbabun nuzul, terus apa saja yang hafal gitu ya. Atau kalau hadis nanti ada sanad matan gitu, rawinya gitu ya. Nah, orang yang sudah mempelajari mustalah hadis, maka memandang sebuah Bible itu bukan lagi do'if, maudhu. Maudhu itu palsu. Maksudnya bukan saya mengatakan palsu semua, isinya enggak. Secara hukum mustalah. Gitu ya. Kan apa? Sekarang gini ya. Ada 5 orang dipercaya. Saya, Bang Handi, Bang Yan, Sakuragi, Ozi, ya, semuanya dipercaya. Tiba-tiba ada satu nama si Fulan masuk. Menjadi do'if. Karena diragukan orang satu ini. Gitu ya. Padahal, apa? Yang 4 ini kan sudah hebat periwayatnya. Nah, sekarang kalau kita pakai Bible, orang-orangnya kita tidak tahu seperti apa, akhlaknya seperti apa, ibadahnya seperti apa. Imam Bukhari saja. Suatu saat dia mengambil satu hadis. Tiba-tiba, mana si Fulan? Itu orangnya. Tiba-tiba dia melihat orang ulama itu memanggil, kalau dulu itu keledai, anggaplah kuda lah kalau sekarang, atau domba lah, kambing. Atau kalau sekarang itu biar nyantol ya, ke umumnya kita. Ayam, memanggil ayam itu kalau pakai tangan gini, seakan-akan bawa beras. Kir, 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 gitu, atau apalah, atau burung, gitu ya. Nah, ini, umumnya burung ini, atau ayam ini, ketika dia memanggil, mau dikasih makan. Padahal ulama ini cuma memanggil saja, supaya ditangkap. Padahal di tangannya tidak ada makanan. Akhirnya Imam Bukhari itu pulang dia. Enggak, orang ini pembohong. Bohongnya kepada hewan, gitu. Tidak mau dia menerima hadis seperti itu. Nah, kalau kita pakai Bible, siapa itu ulama-ulamanya itu coba? Masa mau dipercaya secara mustalah hadis? Maudhu itu, bukan lagi do'if. Gitu ya. Nah, makanya jangankan Al-Quran, hadis itu begitu ketat gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pakai ajaran Islam, untuk apa kita mempelajari hal-hal seperti itu? Maksudnya dipelajari kalau kita misalnya mau mengimani dibuat hukum gitu ya. Kalau cuma untuk debat ya silakan. Memang kita harus kuasai kitab mereka. Tapi enggak. Kita ingin menguji kemurnian gitu ya. Makanya kitab mereka itu kalau diuji dengan umat Islam, yang mana Islam itu sudah meneliti mustalah hadis, semuanya larinya itu bukan lagi do'if, maudhu. Gitu ya. Nah, sehingga udah tidak usah dibahas sebenarnya gitu ya. Apalagi dengan turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab terdahulu itu menjadi apa? Dinasah, direvisi, tidak berlaku. Ibaratkan gini, sekarang saya di tahun 2021, presiden saya Bapak Jokowi. Tidak bisa kita mengatakan, enggak saya Soeharto, tidak bisa. Percuma dong dia dilantik dong. Ibaratkan gini, Allah mengutus Nabi Muhammad, enggak saya mengikuti Yesus, enggak bisa. Percuma dong Allah mengutus Nabi Muhammad. Atau di zamannya Yesus. Enggak, saya ikut Taurat, Musa. Tidak bisa. Percuma ada mengutus Yesus. Kalau mau ditolak, mengikuti Nabi sebelumnya. Presiden juga gitu. Kalau sudah sekarang yang dilantik, tidak boleh kita, oh saya tidak mau yang sekarang, yang dulu aja. Tidak bisa. Gitu. Jadi seperti itu peran Nabi itu. Ya, bertahap. Maka dalam surat Al-Maidah 44, ya, Allah mengutus para Nabi itu bertahap. Ketika di zamannya Musa dengan Tauratnya, maka orang-orang memutusi hukum melalui Taurat yang dibawa Musa. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi Isa. Maka ketika Allah mengutus Nabi Isa, falyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Maka orang-orang saat itu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Isa. Sampai kapan? Baca ayat 46-nya atau 48-nya. Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad dengan Al-Qur'annya. Maka saat itulah sampai hari kiamat orang-orang harus menghukumi melalui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh di zamannya Nabi Muhammad mengikuti Yesus. Di zamannya Yesus mengikuti Musa. Di zamannya Musa kok mengikuti Abraham misalnya. Tidak bisa. Ya.
Ketika Allah mengutus Nabi, Nabi itulah yang diikutin. Gitu ya. Tahu nyambung apa enggak ini? Oke, terima kasih gini Pak Ustadz, supaya nggak terlalu jauh ya. Ini kan ini kesempurnaan Islam ya, agama. Mungkin supaya dibatasi, bukan dalam artian pembatasan hak harus kemana-mana dulu. Enggak. Gini, bagaimana agama ini sempurna adalah dari satu, ajarannya. Betul ya Pak Ustadz ya? Ajarannya. Ajarannya dari mana?